Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihil muflihin al-faizin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumiddin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin al-mujahidin. Amma ba'du, faya ibadallah jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang tidak henti-hentinya menambah kemuliaan, menambah karomah, menambah anugerah kepada kita semua, sehingga dengan bertambahnya kemuliaan, karomah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun semakin merasakan ketentraman, merasakan kesejahteraan, dan tentunya juga merasakan kebahagiaan. Yang hal ini harus senantiasa mendorong kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan bersyukur maka nikmat, karomah, kemuliaan, bahkan ridho Allah Subhanahu wa taala akan Allah berikan kepada kita. Sholawat dan salam juga semoga senantiasa terlimpah atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, atba'it tabi'in, dan seluruh umatnya. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Dan kita pun harus senantiasa ada dalam keadaan bahagia karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kita menjadi hambanya yang mukmin. Dengan kita meraih posisi hambanya yang mukmin, yang insya Allah juga nanti ketika menghadap dalam keadaan mukmin, termasuk kategori minhum man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan. Lahir sebagai orang mukmin, hidup sebagai orang mukmin, dan meninggal pun sebagai orang mukmin. Ini mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, keberuntungan, dan tidak lepas ataupun tidak putus dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang beriman yang tidak putus dari rahmat Allah. Ada 3 makhluk Allah yang putus dari rahmat Allah, khususnya dari yang 99. Kita tahu bahwa Allah memiliki 100 rahmat. 1 Allah turunkan ke muka bumi ini, yang dengan 1 ini maka di bumi ini ada segala sesuatu yang menjadi fasilitas kehidupan di dunia. Ini baru 1, yang 99 akan Allah limpahkan, akan Allah berikan besok ketika kita ada di akhirat. Nah, ada 3 orang, dalam hal ini 3 makhluk Allah yang putus sama sekali tidak mendapatkan 99 limpahan rahmat Allah ini. Siapa saja? Yang pertama iblis, yang kedua adalah orang Yahudi dan meninggal tetap dalam keadaan Yahudi, dan yang ketiga orang Nasrani yang tetap meninggal juga dalam keadaan Nasrani. Karena apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada makhluk, kepada kita, bahwa Allah memiliki 100 rahmat,
Satu, Allah turunkan ke muka bumi ini. Ketika mendengar itu, iblis tatawala. Tatawala itu dumeh, sombong. Aku adalah bagian dari rahmat Allah. Maka ketika itu Allah menegaskan, rahmatku hanya akan aku berikan kepada orang yang hambaku yang beriman, yang tunduk, yang patuh, dan melaksanakan sholat serta mengeluarkan zakat. Akhirnya ketika mendengar itu, iblis dengan sadar dan tahu diri, aku adalah ciptaan Allah yang membangkang, ciptaan Allah yang tidak melakukan perintahnya, ciptaan Allah yang tidak melakukan sholat, yang tidak melakukan dan tidak mengeluarkan zakat. Maka iblis seketika putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang 99. Maka disebut dengan iblis demikian, putus dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun dengan orang Yahudi, merasa makhluk Allah yang Allah lebihkan dalam urusan dunia, merasa yang paling dicintai oleh Allah. Allah pun menegaskan, apakah benar engkau menjadi makhlukku yang paling aku cintai? Ingat, rahmatku yang 99 itu akan aku berikan kepada hambaku yang beriman, tidak menyekutukan aku, tidak membantah kepadaku, melakukan sholat dan mengeluarkan zakat, serta menyampaikan kebenaran. Sementara engkau, wahai orang Yahudi, telah menutup-nutupi kebenaran. Salah satu kebenaran yang kau tutupi, berita tentang kelahiran Nabi akhir zaman kekasihku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang Yahudi, engkau tidak pernah menyampaikan kepada umat manusia tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau tidak pernah menyampaikan kebenaran ini, malah engkau tutup-tutupi agar orang tidak tahu. Rahmatku tidak akan aku berikan kepada mereka. Maka orang Yahudi pun sadar dan akhirnya putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun yang ketiga, orang Nasrani merasa menjadi makhluk Allah yang Allah lebihkan. Maka Allah pun bertanya, apa benar engkau termasuk makhluk yang aku lebihkan? Padahal engkau pun sama dengan orang Yahudi, menutup-nutupi kebenaran, tidak menegakkan sholat, tidak mengeluarkan zakat. Bahkan engkau menyekutukan aku, padahal rahmatku tidak akan aku berikan kepada orang yang menyekutukan aku. Maka orang Nasrani pun akhirnya putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu hanya orang-orang yang berimanlah yang memiliki harapan. Hanya orang-orang yang berimanlah yang tidak putus dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yukhraju minan nari man kana fi qalbihi misqalu darratin min imanin. Akan dikeluarkan dari api neraka yang mengerikan, dari api neraka yang begitu dahsyat, siapa saja yang di dalam hatinya ada iman. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Maka Allah tegaskan, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung menjadi orang yang beriman. Apapun status sosial, apapun persoalan yang dihadapi, yang terpenting adalah menjadi orang yang beriman. Ibadallah jamaah rahimakumullah, dengan kita menjadi orang yang beriman, maka ketika kita tidak memiliki banyak materi, tidak memiliki banyak fasilitas, sikap yang kita terapkan adalah al-qanaah, menerima dengan hati yang lapang, dengan hati yang penuh gembira. Sebagaimana petunjuk Imam Al-Ghazali kepada kita, i'lam annal mala in kana mafkudan fayanbaghi an yakuna halul abdi al-qanaatu wa qillatul hirsi.
Kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ketahuilah ketika harta seseorang itu sedikit atau belum tercapai atau masih dalam proses pencarian, belum memiliki, maka yang mesti diterapkan sikapnya adalah al-qanaatu wa qillatul hirsi, qanaah dan tidak rakus. Tidak punya apa-apa tapi sok kaya, tidak punya apa-apa boros, wah ini tidak cocok. Tapi yang cocok al-qanaatu wa qillatul hirsi, qanaah dan tidak rakus. Dan sebaliknya wa in kana maujudan, ketika harta itu dipegang, ada dalam genggaman, fayan bagi an yakuna haluhu al isara was-sakha'a wastina al ma'rufi wattaba'uda anis-sukhi wal bukhli. Sebaliknya ketika harta materi fasilitas ada dalam genggaman, maka hendaknya ia bersikap yang disebut dengan isar, senantiasa mendahulukan orang lain, bersikap dermawan, banyak berbuat baik, menghindari kikir dan pelit. Kenapa? Fa innas sakha'a min akhlaqil anbiya'i alaihimus salatu wassalam wa huwa aslun min usulin najati. Sebab menjadi dermawan itu adalah termasuk sikap dan akhlak perilaku para nabi dan para rasul yang dirahmati, yang Allah senantiasa memberikan kesejahteraan atas mereka, dan kedermawanan itu adalah pangkal kebahagiaan dan keberhasilan. Karena itu ibadallah jamaah rahimakumullah, akhlak yang selanjutnya yang akan menghantarkan kita meraih husnul khotimah adalah al-judu was-sakha'u, yaitu dermawan, suka memberi, suka membantu, ringan tangan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sakha'u syajaratun min syajaril jannati agsanuha mutadalliyatun ilal ardi faman akhoda bigusnin minha qadahu dzalikal gusnu ilal jannati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedermawanan itu adalah pohon dari pohon-pohon surga, di mana cabangnya itu menjulur ke muka bumi ini, atau dengan kata lain cabang pohon tadi itu sampai ke muka bumi ini. Maka barang siapa yang menempuh jalur cabang pohon tersebut akan sampai ke surga. Dengan kata lain, orang yang dermawan itu akan menjadi penghuni surga. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut al-jannatu darul askhiyai. Surga itu adalah tempatnya orang-orang yang dermawan. Maka ibadallah jamaah rahimakumullah, otomatis kalau orang sudah menjadi penghuni surga, meraih husnul khatimah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan kepada kita bahwa Allah itu telah meridhoi agama Islam ini sebagai agama Allah Subhanahu wa taala yang Allah ridhoi, di mana agama ini akan maslahat bagi kita, agama ini akan membawa kita meraih ridho Allah kalau kita mensikapi agama ini dengan budi pekerti dan kedermawanan. Dengan kata lain, dalam kita beragama mesti kita menghiasi dalam kehidupan beragama itu dengan kedermawanan. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan, dalam hal ini meriwayatkan karena Allah yang berfirman,
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman termasuk ke dalam hadis qudsi, inna hadza dinun irtadaituhu. Sesungguhnya ini yang dimaksud adalah Islam, agama ini adalah dinun irtadaituhu, adalah agama yang aku ridhoi, li nafsi, karena zatku, karena diriku, kata Allah. Walan yuslihahu illa sakha'u wa husnul khuluqi. Dan agama ini tidak akan dijadikan maslahat illa sakha'u, kecuali oleh kedermawanan. Artinya agama ini akan membawa berkah, agama itu akan membawa perubahan kepada seseorang apabila agama itu ditunjang dengan kedermawanan wa husnul khuluqi, dan budi pekerti yang baik. Fa akrimuhu bihima mastata'tum, kata Allah, karena itu muliakanlah Islam, muliakanlah agama Islam ini dengan kedermawanan dan budi pekerti, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Dengan dermawan atau dengan kedermawanan, maka agama ini akan mendatangkan keberkahan. Agama itu akan menjadi, di samping menjadi berkah bagi si pemeluknya, agama ini akan mendatangkan ketentraman karena kedermawanan. Maka ibadallah jamaah rahimakumullah, sahabat yang lain meriwayatkan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ma ja'alallahu ta'ala waliyan lahu illa ala husnil khuluqi was-sakhai. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengangkat seseorang menjadi wali Allah, menjadi hamba pilihan Allah, kecuali orang itu telah ditetapkan oleh Allah menjadi orang yang memiliki budi pekerti dan dermawan. Maka yang namanya para wali tidak ada yang pelit, para wali tidak ada yang kikir. Para wali itu dermawan, mudah membantu, mudah memberi. Coba kita lihat sejarah Wali Songo, diminta emas beberapa keping, malah yang kata seperti oleh Sunan Kalijogo, kamu minta 5 keping, jangankan 5 keping tuh, berkeping-keping tuh ada di pohon emas, kamu ambil. Ibadallah, ini menunjukkan apa? Begitu dermawannya para wali. Minta 5, kasih 5 keping, maka dikasihnya berkeping-keping. Itu tanda kedermawanan para wali. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Karena itu jamaah rahimakumullah, kedermawanan ini sangat dekat dengan kesabaran. Karena kalau orang dermawan pasti sabar. Ini mengacu kepada sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mali afdalu ya Rasulullah. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, amal apa yang paling utama? Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sabru was-samahatu was-sakha'u. Amal yang paling utama itu sabar, toleran, samahah, toleran, mudah memaafkan, toleran itu. Kemudian juga mudah memaklumi, tidak main emosi, namanya samahah. Maka kalau kita takziah, ada wakil dari keluarga yang menyatakan samahtum, kita jawab samahna. Artinya kita sudah merelakan, sudah memaafkan, sudah memaklumi, samahna. Kalau dulu sering disampaikan oleh Habib Najib ketika beliau memberi sambutan atas nama keluarga, samahtum, sebelum beliau berdoa, maka akan bertanya kepada muazziyin, kepada yang hadir, muazziyin dan muazziyat, samahtum, maka kita samahna, artinya kita sudah memaklumi, memaafkan dan lain sebagainya.
Ibadallah jamaah rahimakumullah. Kedermawanan adalah amal yang paling utama. Saudaranya sabar dan juga dekat dengan toleran. Maka orang yang dermawan pasti toleran. Tidak ada orang yang dermawan intoleran, atau sebaliknya orang intoleran sabar dan dermawan. Pasti orang intoleran itu ya tidak sabaran dan tidak ada kedermawanan. Ibadallah jamaah rahimakumullah, kedermawanan juga akan menjadikan seseorang itu cepat meraih ketenangan dan kebahagiaan. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli syai'in samratun wa samratul ma'rufi ta'jilus sirahi. Segala sesuatu itu ada buah hasilnya, dan buah hasil dari kebaikan, wabil khusus kebaikan dari kedermawanan adalah ta'jilus sirahi, cepatnya meraih kegembiraan. Maka kalau kita ini sedang gelisah, sedang susah, pengen gembira, jadilah orang dermawan. Coba orang yang dermawan itu sudah terlihat, ibadallah jamaah rahimakumullah, dari raut muka, dari sikap. Maka para psikiater termasuk juga psikolog, memang ahli psikologi, ibadallah jamaah rahimakumullah, melihat seseorang, kebahagiaan orang dari raut muka. Dari raut muka, kemudian juga dari sikap. Maka ketika seseorang menyapa dengan salam, salamnya dijawab dengan sempurna, dijawab dengan ceria, dijawab dengan disamping dengan sempurna, dengan ceria, dengan sikap sewajarnya, itu tanda psikisnya sedang dalam keadaan tenang, ada dalam keadaan kebahagiaan. Tapi begitu disapa, assalamualaikum, salam, ada apa? Belum sudah nadanya kasar, nadanya keras, mukanya juga suram. Itu tanda sedang susah. Jadi kalau kita mau ngajukan sesuatu, minta tolong, entah proposal, entah apa, jawaban salamnya aja sudah kasar, sudah gitu, jangan nekat, sudah aja. Jangan nekat, tetap masuk, nanti malah tambah suram, nanti tambah apa, itu sudah tanda sebenarnya. Maka kita di sini pentingnya kita mempelajari ilmu psikologi. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Orang yang dermawan itu bisa dilihat dari sikap, dari tutur kata, dari perilaku yang kita lihat. Maka ibadallah jamaah rahimakumullah, orang yang dermawan itu adalah orang yang cepat meraih kebahagiaan. Maka kalau kita ingin bahagia, bersikaplah atau jadilah sosok yang dermawan, yang banyak susahnya, banyak kegelisahannya, jadilah orang yang dermawan. Sebab apa? Orang yang dermawan itu orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang menegaskan kepada kita, khuluqani khalqani yuhibbuhumullahu azza wa jalla. Ada dua sikap yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Wa khuluqani yabghaduhumullahu azza wa jalla. Ada dua sikap juga yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal ladzani yuhibbuhumullahu ta'ala fa husnul khuluqi was-sakha'u. Adapun dua hal yang paling dicintai oleh Allah, husnul khuluq dan dermawan. Wa ammal ladzani yabghaduhuma, adapun dua hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu fasu'ul khuluqi wal bukhlu, yaitu budi pekerti yang tidak baik dan pelit. Wa idza aradallahu bi 'abdin khairan, dan Allah apabila menghendaki seorang hamba itu baik di sini mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istakmalahu fi qada'i hawaijin nas.
Allah akan memperkerjakan orang itu mau memenuhi kebutuhan orang. Untuk memenuhi kebutuhan orang tentu membutuhkan kedermawanan. Maka dengan demikian ibadah Allah jamaah rahimakumullah, orang yang dermawan adalah termasuk orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, kalau kita itu mau mencari berkah, mau mencari sesuatu, datangilah orang-orang yang dermawan. Jangan mendatangi orang-orang yang hatinya keras. Kalau kita mendatangi orang yang dermawan, apa yang menjadi tujuan kita itu nanti akan diluruskan. Kalaupun dia tidak bisa memberikan secara sempurna, dia akan berusaha mencarikan tambahan. Mungkin walau dia hanya bisa membantu 20%, nanti dia akan mengarahkan kepada yang lainnya. Kami hanya bisa memenuhi 20%, yang 80% coba kepada yang lain. Itu orang dermawan. Tapi sebaliknya kalau pada orang yang hati-hati, yang hatinya keras, yang tidak punya belas kasih sayang, yang pelit, ibadah Allah jamaah rahimakumullah, maka engkau justru nanti akan susah sendiri. Engkau justru nanti akan apa? Akan dipermainkan. Maka dengan demikian ibadah Allah jamaah rahimakumullah, kalau kita mau meminta pertolongan, mintalah pertolongan memang kepada orang yang suka membantu, memberikan pertolongan kepada kita. Jangan memaksa, karena itu nanti akan menyusahkan kita sendiri. Ibadah Allah jamaah arsadakumullah, inilah akhlak yang akan menghantarkan kita mari husnul khotimah selanjutnya, yaitu as-sakha'u wal judu, dermawan dan suka memberi. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.